Halo, pria yang tahu nilai dirinya. Pernahkah kamu bertemu seorang wanita yang terlihat tenang, sedikit cuek, bahkan seolah tidak terlalu peduli? Tetapi tanpa kamu sadari, kehadirannya justru terasa berbeda. Ia tidak mengejarmu, tidak menuntut apapun, dan tidak pernah memaksamu untuk memberi lebih. Namun dari hal-hal kecil yang ia lakukan, kamu tetap merasa dihargai, diperhatikan, dan dianggap penting. Banyak pria keliru membaca sikap seperti ini sebagai tanda ketidaktertarikan. Padahal di balik ketenangan itu ada perasaan yang dijaga dengan sangat hati-hati. Dan ketika kamu tidak cukup peka, kamu bisa melewatkan tipe wanita yang mencintai dengan cara yang tenang, tidak terburu-buru, dan tidak mencari validasi dari luar. Di sini kita akan melihat sisi yang jarang dipahami tentang wanita yang memilih diam bukan karena tidak peduli, tetapi karena perasaannya terlalu dalam untuk diperlakukan sembarangan. Ia tidak memulai lebih dulu, tidak menuntut kepastian, dan tidak menarik perhatian dengan cara yang berisik. Tetapi justru dari sikap-sikap kecilnya terlihat seberapa besar ia menghargai seseorang. Wanita seperti ini tidak sering muncul dalam hidup. Ia menyimpan perasaan dengan rapi, seolah membangun batas yang hanya bisa dilewati oleh seseorang yang benar-benar tulus. Dari luar ia terlihat biasa, tenang, bahkan kadang sulit ditebak. Tetapi di dalam dirinya ada emosi yang ia kelola sendiri tanpa perlu diumbar. Bukan karena ia dingin atau tidak peduli, melainkan karena ia pernah merasakan bagaimana memberi terlalu banyak kepada orang yang salah. Pengalaman membuatnya lebih berhati-hati, bukan tertutup tanpa alasan. Ia pernah mencintai dengan sepenuh hati, mungkin pernah diabaikan, tidak dihargai, atau dikecewakan. Dan dari situ ia belajar bahwa perasaan bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja. Baginya, hati adalah sesuatu yang bernilai, bukan untuk diuji coba oleh orang yang tidak serius. Ia menahan perasaannya bukan karena gengsi, tetapi karena ia mengerti bahwa cinta tanpa arah hanya akan membawanya kembali ke titik yang sama. Kehilangan tanpa makna, dia berhati-hati memberi perhatian pada orang yang belum tentu siap menghargainya. Bukan karena dingin, tetapi karena ia tidak ingin terlihat mudah disentuh lalu ditinggalkan begitu saja. Ia memilih diam bukan karena menyerah, melainkan cara untuk melindungi dirinya. Ia menahan diri bukan karena tak ingin dekat, tetapi karena ingin memastikan bahwa pria yang datang benar-benar tahu bagaimana menjaga sesuatu yang rapuh sekaligus berharga. Wanita seperti ini tidak mudah ditemui. Ia tidak mengumbar perhatian, tidak menunjukkan perasaan secara terbuka, dan tidak menyerahkan dirinya pada hal yang hanya memberi kebahagiaan sesaat. Ia menunggu seseorang yang memahami bahwa perasaannya adalah bentuk kepercayaan, bukan sesuatu yang bisa didapatkan secara instan. Dan ketika akhirnya ia membuka diri, itu bukan kebetulan, tetapi karena ia yakin telah menemukan orang yang layak. Di balik ketenangannya, ada perjuangan yang tidak terlihat. Banyak yang menganggapnya kuat, mandiri, dan tidak terlalu memikirkan perasaan. Padahal di dalam dirinya ada pergulatan yang ia hadapi sendirian. Ada hal yang ingin ia katakan, tetapi ia tahan. Ada rasa yang ingin ia sampaikan, tetapi ia simpan. Ada rindu yang ingin ia ungkapkan, tetapi ia pilih untuk dipendam. Malam-malamnya sering diisi dengan hal sederhana yang penuh makna. Membuka pesan lalu menutupnya kembali. Menulis sesuatu, lalu menghapusnya sebelum terkirim. Berkali-kali ia ingin mengatakan bahwa ia merindukan, tetapi selalu berhenti sebelum benar-benar mengirimkannya. Ia takut terlihat terlalu antusias, terlalu peduli, atau disalahartikan sebagai seseorang yang mudah dimiliki hanya karena berani jujur. Maka ia memilih diam dan menyimpan semuanya sendiri. Bahkan untuk hal sederhana, seperti menanyakan kabar pun terasa seperti langkah yang berisiko baginya. Ia khawatir perhatian kecilnya dianggap berlebihan atau justru membuat orang itu menjauh. Jadi meskipun ia peduli, ia tetap terlihat seolah tidak terjadi apa-apa. Ia juga tidak mudah mengungkapkan perasaannya bukan karena tidak ingin jujur, tetapi karena ia menjaga harga dirinya. Ia tidak ingin memberi segalanya tanpa kejelasan. Ia ingin melihat usaha, merasakan keseriusan, dan memastikan bahwa ia tidak sendirian dalam menjaga hubungan itu. Dan inilah yang sering tidak disadari. Wanita seperti ini sebenarnya sedang berjuang, hanya saja tidak terlihat. Perasaan yang dalam, tetapi justru karena itu ia menjadi lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih menjaga dirinya. Dalam setiap langkahnya, ia selalu mempertimbangkan banyak hal. Apakah ia benar-benar diperhatikan?
Apakah ia hanya menjadi teman sementara? Apakah semua ini serius atau sekadar lewat? Dan jika ia jujur, apakah itu akan dihargai atau justru membuat jarak semakin jauh? Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuatnya memilih menahan diri. Dan menahan diri bukan hal yang ringan. Dibutuhkan kekuatan untuk tidak menghubungi SIS. Orang yang selalu ada di pikirannya. Disiplin untuk tidak menunjukkan kepedulian saat hatinya ingin mendekat, dan keberanian untuk tetap tertutup meski ia ingin dicintai. Ia membangun batas bukan hanya karena masa lalu, tetapi karena ia tahu bahwa hatinya tidak bisa diberikan sembarangan. Di balik sikap tenangnya, ada konflik yang terus berjalan. Ia terlihat kuat padahal sebenarnya rapuh, terlihat biasa saja padahal hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Meski begitu, ia tetap menjaga sikap, menjaga jarak, dan menjaga dirinya agar tetap punya nilai, tetap elegan, dan tidak kehilangan batas. Tidak semua orang mampu seperti ini karena banyak yang langsung mengikuti perasaan tanpa pertimbangan. Sementara ia memilih untuk tetap sadar, tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Ada alasan besar di balik semua itu. Ia ingin memastikan bahwa jika ia jatuh pada orang yang tepat, pada seseorang yang tidak hanya membuatnya merasa istimewa, tetapi juga menghargai proses, memahami batas, dan menerima cara ia mencintai yang tenang namun dalam. Ia tidak sedang bermain tarik ulur, tidak sedang mencari perhatian dengan berpura-pura cuek, dan tidak sedang memanipulasi keadaan. Ia hanya menjaga martabatnya dan melindungi dirinya dari luka yang sama. Ia memahami bahwa cinta bukan tentang siapa yang lebih dulu berbicara, tetapi siapa yang benar-benar hadir dan bertahan. Jika kamu bertemu wanita seperti ini, pahami bahwa ia bukan tidak ingin mencintai. Ia hanya ingin memastikan bahwa perasaannya jatuh pada tempat yang tepat. Meski ia tidak pernah mengungkapkan secara langsung, bukan berarti tidak ada tanda. Karena wanita seperti ini menunjukkan perasaannya lewat hal-hal kecil yang sering terlewat. Diamnya bukan tanda tidak peduli. Justru karena terlalu peduli, ia memilih cara yang lebih halus. Salah satu tanda yang paling terlihat adalah rasa cemburu yang ia simpan rapat. Ia bisa terlihat santai saat kamu dekat dengan orang lain, tetapi di dalam dirinya ada rasa tidak nyaman yang ia tahan. Ia tidak bertanya, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak ingin terlihat posesif. Karena ia tidak ingin dinilai emosional atau belum dewasa. Ia memilih tetap tenang, tetap tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal di dalam dirinya ada gejolak yang ia kendalikan. Cemburunya tidak berisik, tetapi tetap ada. Ia menjaganya dengan cara yang elegan tanpa kehilangan harga diri. Tanda lain terlihat dari perhatian kecil yang ia bungkus dengan hal sederhana. Mungkin terdengar seperti iseng atau sekadar bertanya. Padahal di balik itu ada kepedulian yang nyata dan tulus. Ia ingin tahu hal-hal sederhana tentangmu. Apakah kamu sudah makan? Sudah pulang? Lelah atau baik-baik saja? Dan meski pertanyaannya terdengar ringan, disitulah perhatian tulusnya tersembunyi. Ia menyampaikan rasa yang besar lewat cara yang kecil karena ia tidak ingin terlihat berlebihan atau seolah mengejar. Kadang ia juga bisa marah, tetapi menariknya saat ia marah, ia tidak pergi. Ia tetap ada, tetap mendengarkan, tetap peduli. Amarahnya bukan untuk menjauh, melainkan tanda bahwa kamu berarti. Jika ia benar-benar tidak peduli, ia tidak akan bereaksi sama sekali. Ia bisa saja berkata bahwa semuanya baik-baik saja, sambil diam-diam tetap mengingat detail kecil tentangmu. Dan inilah bentuk perhatian yang sering disalahartikan. Perhatian yang defensif bukan agresif. Ia juga sering mendekat tetapi ragu melangkah. Ia ingin hadir, ingin terlibat, tetapi selalu memikirkan risiko. Takut terlalu dekat akan disalahpahami. Takut terlihat terlalu berusaha. Takut langkahnya justru membuat jarak. Keraguan ini membuatnya bergerak perlahan, hati-hati, dan penuh perhitungan. Ia tidak ingin membuatmu merasa tertekan. Ia hanya ingin membangun kedekatan tanpa kehilangan ruang aman untuk dirinya sendiri. Semua yang ia lakukan bukan permainan atau manipulasi, melainkan bentuk perlindungan diri. Ia pernah terluka, pernah kecewa, pernah dipermainkan, dan kini ia memilih cara yang lebih dewasa untuk menjaga dirinya. Ia tidak ingin terlihat lemah atau bergantung. Ia hanya ingin memastikan bahwa ketika ia membuka hati, itu bukan untuk seseorang yang datang tanpa keseriusan. Hanya pria yang peka yang bisa menangkap semua ini, yang memperhatikan cara ia berbicara, cara ia menatap, dan cara ia menahan diri.
Pria yang mengerti bahwa perhatian kecil itu bukan kebetulan, bahwa cemburu yang disembunyikan bukan permainan, dan bahwa langkah mundurnya bukan penolakan, tetapi perlindungan. Ia mungkin tidak pernah mengungkapkan secara langsung, tetapi perasaannya jelas bagi yang mau melihat. Ia mencintai dengan tenang, tanpa drama, tanpa paksaan, tanpa tuntutan. Cintanya dalam namun terjaga, hangat namun tidak memaksa. Ia peduli tanpa menuntut untuk selalu diutamakan. Yang ia butuhkan hanyalah seseorang yang mampu membaca isyarat halus itu dan membalasnya dengan ketulusan, bukan memanfaatkan kelembutannya. Di balik setiap perhatian kecil ada rasa yang ia simpan. Di balik sikap santainya ada kecemburuan yang ia redam. Di balik diamnya ada harapan yang ia jaga. Dan di balik semua itu ada keinginan sederhana untuk dipahami. Jika seseorang mampu melihatnya sebagai tanda bukan gangguan, maka ia akan menemukan bentuk cinta yang jarang, tenang, dan matang. Wanita yang menahan perasaan bukanlah sosok yang ragu pada dirinya. Justru ia sangat sadar akan nilai dirinya dan tahu apa yang layak ia perjuangkan. Ada alasan psikologis yang dalam mengapa wanita seperti ini lebih memilih menahan perasaan daripada mengungkapkannya secara terbuka. Dan alasan-alasan itu membuatnya terlihat tenang dari luar meski di dalamnya penuh pertimbangan. Salah satunya adalah ketakutan untuk diremehkan. Bukan sekadar kekhawatiran tanpa dasar, tetapi karena ia memahami bagaimana perhatian tulus sering disalahartikan sebagai kelemahan. Ia tahu bahwa menunjukkan rasa terlalu cepat bisa membuatnya terlihat mudah didapat, bukan dihargai. Ia tidak ingin berada di posisi itu. Ia ingin dilihat sebagai seseorang yang punya batas, harga diri, dan standar yang jelas. Bukan karena ingin bermain tarik ulur, tetapi karena ia percaya bahwa orang yang tepat tidak akan merendahkan ketulusannya. Karena itu, ia memilih menahan rasa sambil melihat apakah pria di hadapannya benar-benar layak. Alasan berikutnya adalah rasa takut disia-siakan. Ia telah belajar dari pengalaman, mungkin pernah memberi segalanya, perhatian, waktu, bahkan hatinya, namun berakhir dengan kecewaan. Luka itu membentuk cara barunya dalam bersikap. Ia menjadi lebih berhati-hati, tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, tidak ingin mencintai seseorang yang tidak mampu membalas dengan kesungguhan. Baginya, perasaan bukan lagi sesuatu yang bisa diberikan tanpa pertimbangan. Ia memilih melindungi dirinya terlebih dahulu dan itu bukan kelemahan, melainkan bentuk kedewasaan. Ia juga takut kehilangan kendali. Mengungkapkan perasaan berarti membuka sisi paling rentan dari dirinya. Ia tahu bahwa di balik ketenangannya ada bagian yang bisa runtuh jika ia salah memberi kepercayaan. Ia tidak hanya membuka ruang untuk cinta, tetapi juga untuk harapan dan kemungkinan terluka. Karena itu, ia sangat berhati-hati. Ia tahu bahwa sekali ia jatuh sepenuhnya. Dan sekali ia percaya, ia memberi tanpa setengah hati. Menahan diri adalah caranya menjaga kendali, memastikan bahwa ia tidak kehilangan dirinya hanya karena perasaan. Selain itu, ia juga sedang menunggu kepastian. Bukan karena gengsi atau ingin terlihat mahal, tetapi karena ia membutuhkan bukti nyata. Ia ingin melihat tindakan, bukan hanya kata. Ia ingin tahu apakah pria itu benar-benar hadir dengan niat serius atau hanya datang ketika butuh. Ia ingin melihat usaha, melihat langkah nyata, dan merasakan bahwa hubungan ini memiliki arah. Ia menghargai keseimbangan. Ia tidak ingin menjadi satu-satunya yang berjuang. Ia ingin memastikan bahwa perasaannya tidak berjalan sendirian, bahwa ada kesungguhan yang sama di balik hubungan yang sedang dijalani. Keseriusan dari pihak pria adalah hal yang ia butuhkan untuk merasa aman. Tanpa itu, ia memilih diam, memilih menahan diri, dan menjaga jarak. Semua alasan ini bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, ini adalah bentuk kekuatan yang lahir dari kedewasaan emosional, dari pelajaran hidup, dan dari kesadaran akan nilai diri. Wanita seperti ini tidak sulit jatuh cinta karena tidak punya perasaan. Tetapi karena ia tahu betapa berharganya perasaan itu, ia tidak ingin memberikannya pada orang yang belum tentu mampu menjaganya. Di balik setiap rasa yang ia tahan ada pertimbangan, di balik setiap diam ada alasan. Dan di balik setiap langkah mundur ada keinginan untuk memastikan bahwa ia tidak salah arah. Bisa jadi kamu yang sedang membaca ini berada di posisi yang sama. Menahan pesan, menahan rindu, menahan keinginan untuk jujur, bahkan menahan diri untuk tidak menunjukkan seberapa besar kamu peduli. Kamu diam bukan karena tidak punya rasa,
tetapi karena perasaanmu terlalu dalam untuk diungkapkan sembarangan. Mungkin setiap malam kamu ingin mengirim pesan sederhana, hanya ingin tahu apakah dia baik-baik saja, apakah harinya berjalan lancar, tetapi kamu ragu. Kamu takut terlihat terlalu mudah, takut dianggap berlebihan. Takut sisi lembutmu muncul sebelum kamu tahu apakah dia layak menerimanya. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus menahan diri seperti ini? Kenapa harus menyimpan semua sendiri? Jawabannya karena kamu sudah belajar dari pengalaman. Kamu sudah mengerti bahwa perasaan itu berharga. Tidak semua orang pantas mendapatkannya. Tidak semua orang mampu menjaganya. Mungkin dulu kamu pernah memberi hati pada orang yang tidak tahu cara merawatnya. Pernah memberi perhatian pada seseorang yang menganggapnya biasa saja. Bahkan mungkin pernah mencintai seseorang yang membuatmu meragukan nilai dirimu sendiri. Semua pengalaman itu tidak hilang begitu saja. Ia membentukmu menjadi lebih hati-hati, lebih selektif, dan lebih sadar akan harga dirimu. Jadi, jika sekarang kamu menahan rasa, itu bukan tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa kamu sudah bertumbuh dan tidak lagi memberikan dirimu secara sembarangan. Itu bukan tanda bahwa kamu takut atau tidak berani jujur. Justru itu tanda bahwa kamu semakin dewasa dalam mencintai. Kamu belajar mencintai dengan lebih bijak, memberi ruang untuk dirimu sendiri, dan menjaga hatimu agar tidak jatuh tangan yang salah. Dan itu adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Menahan perasaan bukan hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian untuk tidak menghubungi seseorang yang selalu ada di pikiranmu. Dibutuhkan kendali diri untuk tidak menunjukkan betapa besar kepedulianmu. Dan dibutuhkan kedewasaan untuk menahan diri bukan karena kamu tidak ingin mencintai, tetapi karena kamu ingin melakukannya dengan cara yang benar. Jika kamu sedang berada di fase ini, percayalah kamu tidak sendirian. Banyak orang merasakan hal yang sama. Dan apa yang kamu lakukan saat ini adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Kamu sedang menjaga harga dirimu, menjaga emosimu, dan menjaga masa depan hatimu. Ingat bahwa perasaanmu berharga, lebih berharga dari yang kamu kira. Jangan berikan kepada seseorang yang hanya hadir sesekali, yang datang ketika butuh lalu pergi tanpa arah, atau yang tidak benar-benar memahami arti kehadiranmu. Berikan hanya kepada seseorang yang menunjukkan keseriusan melalui tindakan. Seseorang yang menghargaimu bukan sebagai pilihan cadangan, tetapi sebagai prioritas. Dan jika saat ini kamu masih menunggu langkah darinya, menunggu usaha nyata, menunggu kepastian, itu bukan kesalahan, itu bukan gengsi atau drama, itu adalah hakmu. Kamu berhak tahu apakah ia sungguh-sungguh, berhak memastikan bahwa perasaanmu tidak jatuh pada tempat yang salah, dan berhak memilih siapa yang pantas menerima cintamu. Karena cinta yang matang bukan tentang siapa yang lebih cepat mengungkapkan, tetapi tentang siapa yang benar-benar siap menjaga dan merawatnya. Jadi jika kamu sedang menahan rasa, banggalah pada dirimu. Kamu bukan sedang menolak cinta, kamu sedang mengarahkannya dengan lebih sadar. Kamu bukan menghindari perasaan, kamu sedang memilih tempat yang tepat untuk menaruhnya. Pada akhirnya menahan rasa bukan berarti menunda cinta, tetapi memastikan bahwa ketika kamu memberi, kamu memberikannya pada seseorang yang tidak hanya menerima, tetapi juga menjaga. Dan ada satu hal yang sering tidak disadari banyak pria. Wanita yang mampu menahan perasaannya dengan tenang, elegan, dan penuh kendali adalah sosok yang langka. Ia tidak terburu-buru mengungkapkan rasa, tidak memaksakan perhatian, dan tidak berusaha meyakinkan siapapun untuk memilihnya. Justru karena perasaannya dalam, ia memilih untuk tidak terburu-buru. Karena semakin besar rasa, semakin besar pula kehati-hatiannya. Takut salah memberi hati, takut disalahpahami, dan takut mencintai seseorang yang tidak siap menjaganya. Ia tidak mengekspresikan cinta lewat kata-kata, melainkan lewat sikap, lewat cara ia mendengarkan dengan penuh perhatian, lewat kehadirannya saat kamu butuh, dan lewat kemampuannya memahami tanpa banyak penjelasan. Namun, ia tidak pernah menuntut balasan dengan cara yang sama. Ia tidak ingin membuatmu merasa terikat atau terbebani. Cintanya tulus, tetapi juga dewasa. Itulah mengapa ia mampu menahan diri meskipun hatinya ingin lebih dekat. Ia menunggu bukan karena tidak punya pilihan, justru karena ia punya banyak kesempatan, banyak yang mendekat, banyak yang ingin memiliki. Tetapi ia tahu cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu, melainkan siapa yang datang dengan niat yang benar. Ia berhati-hati karena ia sadar apa yang ia berikan bukan sesuatu yang kecil.
Ia ingin hatinya jatuh pada orang yang tepat. Seseorang yang mampu menghargai kedalaman perasaannya, bukan sekadar melihat permukaan. Ia ingin mencintai tanpa kehilangan dirinya sendiri. Pada akhirnya, wanita seperti ini membutuhkan pria yang mampu melihat lebih dari yang terlihat. Pria yang tidak hanya mendengar kata-katanya, tetapi juga memahami sikap diamnya. Pria yang tidak menilai dari respon cepat, tetapi mengerti bahwa ketenangan pun bisa penuh makna. Ia tidak mencari sosok sempurna atau pahlawan. Ia hanya membutuhkan seseorang yang datang dengan niat baik, hati yang jujur, dan kesediaan untuk benar-benar memahami dirinya. Dan ketika akhirnya ada pria yang benar-benar melihatmu, yang mulai menghargai kehadiranmu, memahami perasaanmu, dan datang tanpa permainan, tanpa ragu, tanpa setengah hati, disitulah kamu pantas membuka hatimu. Karena saat seseorang hadir dengan ketulusan, bukan sebagai pelarian atau sekadar pilihan sementara, melainkan sebagai keputusan yang sadar, itu adalah momen yang layak disambut. Hati seorang wanita bukan ruang yang bisa dimasuki siapa saja kapan saja. Ia adalah tempat yang dijaga dengan kesadaran, dibentuk dari luka yang pernah ia sembuhkan sendiri, dan dipenuhi harapan yang ia simpan dalam diam. Jadi, ketika kamu memutuskan untuk membuka ruang itu, lakukan dengan keyakinan. Biarkan seseorang masuk buka. Karena kamu takut sendiri, tetapi karena kamu melihat kemungkinan untuk tumbuh bersama. Wanita yang mencintai dengan cara tenang seperti ini tidak menuntut banyak. Ia hanya ingin dihargai, dipahami, dan dipertemukan dengan ketulusan yang setara. Dan ketika itu terjadi, cinta tidak lagi sekadar perasaan sesaat, tetapi menjadi sesuatu yang matang, stabil, dan bertahan. Jika semua ini terasa dekat dengan apa yang kamu rasakan, kamu tidak sendirian. Banyak orang sedang melalui hal yang sama. Belajar memahami perasaan, menjaga diri, dan menunggu sesuatu yang lebih pasti. Teruslah berjalan dengan cara yang kamu yakini. Karena apa yang kamu lakukan bukan kesalahan, melainkan bentuk kedewasaan dalam memilih siapa yang layak menerima hatimu.